berhubungan dengan millennials. Kalau kekhawatiran dari tim pemenangan lebih banyak dari ekonomi dan lain-lain, pengangguran segala macam. PSI baru-baru ini justru bikin sebuah statement yang jauh dari ekonomi ya, soal poligami malah. Ini bentuk concern melindungi wanita apalagi millennials, tapi irisannya jadi ada irisan teologis juga. Riset dari LBH Apik tentang poligami menyebutkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak-anak yang ditelantarkan. Karena itu PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tidak akan ada kader, pengurus, anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktekkan poligami. Gimana Mbak Dani? Ya, kalau di sana kita jelas sekali posisinya, karena isu yang dibawa PSI adalah isu isu yang harus pro terhadap perempuan, ya, perempuan, anak muda. Dan kita memang benar-benar memfokuskan yang kita soroti, banyak diskriminasi yang terjadi, banyak kekerasan yang terjadi, hal-hal yang negatif banyak terjadi di sini. Ya mungkin kalau misalnya ada yang mencontohkan akhirnya ditarik kerana agama, termasuk kemarin ditarik-tarik juga tentang Perda Syariah. Fokus kita kan bagaimana Indonesia ini peraturan hingga ke bawah sumbernya jelas, Pancasila, dan di sana nomor 1 sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Target kita cuma satu, agar di Indonesia tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada konflik-konflik golongan. Dan yang ditarik tentang isu poligami itu sendiri, bagaimana perlindungan terhadap perempuan, terutama yang ditekankan kader PSI yang jelas dilarang. Misalnya sebenarnya kita itu cukup ini ya, cukup eksklusif. Jadi kader PSI, caleg-caleg PSI, sehingga kemarin kejadian 4 orang kader dipecat, diberhentikan karena ini dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah pejabat publik, di mana yang bersangkutan tuh dibiayai oleh negara. Pembiayaan yang diberikan itu kan jelas jumlahnya, itu juga menghitung jumlah keluarganya berapa. Bahkan kalau punya anak lebih dari 5 pun kan juga yang dihitung hanya berapa yang dilaporkan. Jadi kita bayangkan kalau pejabat publik dia beristri 1, 2, 3 dan seterusnya, sumbernya dari mana gitu. Dan sebenarnya yang concern kita lihat dari sana, selain tentang isu poligami, ini hanya bagian kecil sebenarnya poligami di pidato ketum kami kemarin. Yang terpenting juga kita bagaimana mendorong tentang memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan. Salah satunya bukan hanya caleg 30%, kuota caleg 30%, tapi bagaimana ini juga ditarik sampai di ALEG, anggota legislatif. Kalau caleg 30%, partai politik kan sekedar cari-cari saja. Kalau seandainya ini ada kuotanya, mau nggak mau mereka akan cari yang memang udah berpotensi, karena nanti kalau nggak, bukan yang jadi. Menurut Mbak Danik, ini gimana bisa di stop di media sosial? Yang jelas semua yang menjadi endorser itu entah politisi, terusan buzzer politik. Kalau buzzer politik nggak bisa direm sih. Buzzer biasanya dari buzzer tuh followersnya banyak sebenarnya soalnya. Ini sumbernya kata-kata kampret dan juga cebong itu sendiri awalnya itu sebenarnya dari buzzer politik. Atau tim cyber mungkin ada nggak sih dari masing-masing pihak tuh ada tim cybernya kan? Kalau kita tim medsos ada. Tim medsos gitu. kan. Tapi kalau cyber emang nggak ada. Nah, di sini berangkat dari buzzer itu sendiri, terus akhirnya kan lari yang namanya udah buzzer ya banyak followersnya, lari sampai ke dunia nyata. Tapi yang terpenting dari elit-elit politik itu sendiri, dari jubir-jubir, terus ya seperti Dr. Gamal, tokoh panutan anak muda Nusantara. Nah, ini juga bagaimana memunculkan pernyataan-pernyataan yang juga positif, ngomong pakai data, nggak asal apa itu pakai label-label negatif. Sebenarnya juga ngomong ya istilah generasi bikin dan lain sebagainya. Banyak sekarang orang suka dengan labeling yang sederhana, mudah diingat. Dan sebenarnya ini konsumsinya masyarakat kita dan juga konsumsinya milenial. Mereka suka sesuatu yang mudah diingat, yang nyentrik dan secara visual menarik. Nah, jadi nggak bisa kita salahkan sebenarnya kenapa istilah kampret dan cebong tuh cepet banget masuk di masyarakat dan akhirnya kayak menjiwai, mendarah daging. Nah, sementara isu-isu tentang program dan lainnya nggak bisa masuk karena daya tangkap itu. Tapi bukan terus kita nyalahin aja, wah konsumennya seperti ini. Ya kita sebagai orang yang memproduseri ini gitu, yang produsennya harusnya juga memberikan tauladan yang baik. Kalau saya memang dari dulu mengajak teman-teman saya yang kamu banyak diperhatikan orang banyak, coba dipilah kalau mau ngomong, karena mau tidak mau kita itu sekarang udah jadi panutan. Makanya keluar kalau dari partainya ini Bro Ensis ya. Iya, kan lebih kayak ngajak ini ya, lebih ke ngajak dugem ya daripada ngajak ngomong ya. Dokternya
Oh iya. Kebanyakan dugem. Dokter Gamal, silakan closing statement selaku tim Dan pemenangan. Dokter Gamal, aku juga mau tahu sampai kapan kira-kira ini sebutan cebong dan kampret ini mungkin sampai lanjut ya. Iya. Kayak sekarang juga masih banyak yang sisa-sisa pilkada DKI juga masih ke bawah sampai sekarang gitu loh. Setelah pilpres, apakah isu cebong kampret ini masih akan lanjut atau gimana? Iya. Pertama begini, kalau kami ya mungkin secara struktural itu yakin sekelam apapun masa lalu kita, masa depan kita masih suci ya. Jadi kami selalu menyampaikan narasi. Saya bahkan kalau ngobrol sama kandidat kami Pak Prabowo, Pak Sandi, saya sering tanya ke beliau, Pak kira-kira apa yang perlu saya sampaikan ke publik, Pak kira-kira ada nasihat nggak buat saya. Dan mereka stay positif, Gamal, sampaikan kalimat-kalimat yang selalu positif, bagaimana bisa membangun demokrasi sejuk, lalu bagaimana bisa meningkatkan keharmonisan di masyarakat. Dan itu menjadi konsistensi narasi yang kami bangun. Bisa cek di semua media sosial saya. Saya selalu fokus untuk bagaimana ada harmonisasi ya dalam proses politik kita. Dan kami selalu menyampaikan, jangan sampai persaudaraan, ya persahabatan, kekeluargaan kita itu pecah, ternodai hanya karena kontestasi pilpres. Bahkan kandidat kami menasihatkan waktu itu, saya masih ingat, this is beyond election. Iya, jadi bagi kami ini lebih dari sekedar proses prosedural politik ya, pemilihan presiden. Tapi bagi kami ini adalah proses substansi. Di sini ada pendidikan politik kepada masyarakat, dan kami melihat ini sebagai fenomena gunung es. Yang paling saya takutkan adalah ini menjadi sebuah pintu yang menunjukkan bahwa kita sekarang mengalami sebuah krisis moral dan krisis penghormatan. Dan dari sisi optimisme saya yakin sekarang kita masuk era baru. Jadi kalau kita lihat banyak sekali anak-anak muda sekarang bermunculan yang mereka lahir dengan gagasan berbeda dan mereka punya toleransi politik yang kuat ya. Dan peran media tadi ya, saya betul-betul di sini sangat berharap media selalu bisa fokus untuk memframing sesuatu yang positif ya, karena kebaikan yang terpublikasikan itu akan punya pengaruh lebih besar kan dibandingkan kebaikan yang tidak terpublikasikan. Dan mungkin terakhir, jangan sampai kita juru bicara tim pemenangan itu cuma di panggung-panggung media ya kita bicara, tapi begitu pulang ke tim pemenangan kita tidak meneladankan ya, karena wibawa kita itu dibangun dari kesetiaan kita terhadap apa yang kita lantunkan. Terima kasih. Ini adalah bentuk contoh diskusi tanpa harus menyebut cebong dan kampret ya. Benar ya? Kalau pertanyaan you say it more than 10. Iya, maksudnya ini kan tadi potong. Saya buat ini ya, buat materi editor biar gampang tapi ngeditnya. Ini saya mau closing statement jadi lupa saya. Ya. Jadi ini kita bisa berdiskusi sehat tanpa harus ada kata-kata makian apapun yang keluar dari mulut Anda ya. Karena percaya atau enggak, millennials ini masih banyak yang belum menentukan pilihan, bisa dibilang swing voter juga. Dan kadang-kadang mereka itu tidak memilih bukan karena tidak suka dengan capres atau cawapresnya, tapi mereka justru tidak suka dengan atau antipati dengan pendukung capresnya. Makanya mereka swing ke pilihan yang lain. Makanya untuk para buzzer, untuk tim pendukung mulai-mulai mengambil hati orang-orang yang belum memilih mungkin sampai sekarang, belum menentukan pilihannya, dengan mengambil hati tanpa harus membuat mereka antipati seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Dani? Politik itu bukan horor. Politik bukan horor. Oke. Dokter Gamal, silakan. Ya mungkin bagi saya begini, untuk semua relawan, simpatisan, pendukung media ya. Jadi kita buktikan bahwa kita tetap bisa meneladani kebaikan dalam dunia politik ya. Tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Tuhan, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan gitu. Terima kasih. Oke, kita akhiri saja perdebatan soal cebong dan kampret ini ya. Semoga ini tidak akan berlanjut lagi setelah 2019, apalagi yang sangat mengeluhkan suatu saat mungkin masuk kurikulum pelajaran ada sejarah politik Indonesia di tahun 2019, masuk ke soal UN di tahun ke depan gitu. Apakah julukan untuk tim pemenangan Pak Jokowi, apakah A. cebong, B. kuda, atau C. biawak? Nah, kita tidak mau seperti itu sampai masuk ke kurikulum ya. Jadi semoga saja diskusi kita sehat kali ini. Terima kasih Dokter Gamal. Terima kasih. Terima kasih. Fanny bisa dia salting detik dokter. Kita ketemu lagi di generasi Mecin berikutnya.